warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Wahid dari SD Negeri 035 Busu. Saya calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selama mengikuti guru penggerak 9 bulan, saya merasakan banyak sekali dampak dan manfaat yang saya dapatkan. Berikut dampak yang saya rasakan selama mengikuti pendidikan. Dampak yang saya rasakan sepanjang mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama yaitu saya merasakan perubahan pada diri saya. Selama pembelajaran, sebelum mengikuti pendidikan, saya adalah termasuk guru yang sangat cuek dengan lingkungan, penuh emosional. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan banyak sekali perubahan-perubahan setelah mengikuti beberapa materi di pendidikan ini. Pada pendidikan ini, saya selalu mulai rajin untuk melakukan refleksi terhadap praktek-praktek mengajar, terutama meminta siswa untuk melakukan umpan balik dengan pelajaran yang mereka dapatkan pada hari ini, menganalisa kelebihan dan kelemahan diri saya ketika menyampaikan pembelajaran. Kemudian di samping itu, selama pembelajaran ini juga saya meminta siswa untuk lebih terbuka, lebih kreatif. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pun, saya mendalami pemahaman dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid memiliki potensi mereka masing-masing. Guru hanyalah sebagai pembimbing yang akan mengembangkan potensi-potensi itu. Karenanya, sejak mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mengasah potensi yang ada dalam diri murid-murid. Pada modul 1, saya mengajak mereka untuk lebih kreatif, mengeluarkan apa yang menjadi bakat-bakat mereka, sehingga melahirkan kreativitas-kreativitas baru pada diri mereka. Dan hal itu melahirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Mereka mencari untuk senantiasa melakukan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, kreativitas baru dalam pembelajaran mereka. Pada pendidikan ini juga saya belajar tentang disiplin positif, sehingga tidak lagi terjadi kekerasan pada pendidikan. Pada disiplin positif ini, salah satunya adalah bagaimana anak-anak bisa datang tepat waktu dan tidak berbuat kekacauan berdasarkan kesepakatan kelas. Ini adalah hal yang pertama saya lakukan dalam pembelajaran, membuat kesepakatan kelas, sehingga sangat berdampak pada siswa. Ketika terjadi pelanggaran, tidak melakukan hukuman fisik, akan tetapi kembali mengingatkan tentang kesepakatan-kesepakatan yang dibuat selama awal pembelajaran. Di samping itu, pada pendidikan ini juga saya mengajak siswa untuk melakukan sosial emosional, jadi melatih mereka dalam menumbuhkan budaya-budaya positif, termasuk dalam hal ini mengajarkan mereka dalam melatih emosional mereka melalui aktivitas-aktivitas positif seperti kegiatan kebaikan yang apa yang mereka lakukan selama 1 minggu. Apakah mereka membantu orang tua di rumah ataukah mereka melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Ini sangat berdampak pada sosial mereka. Mereka lebih care kepada sekitarnya. Termasuk dalam hal ini mereka lebih dekat kepada Tuhan karena melatih sisi religi mereka. Perubahan yang lain adalah pada perubahan sekolah
gitu. Melalui coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat, maka terbentuklah komunitas praktisi yang melakukan perubahan-perubahan selangkah demi selangkah tahapan-tahapan pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Budaya-budaya positif mulai tampil dilaksanakan di sekolah, terutama dalam hal ini budaya literasi, di mana anak-anak mulai mengaktifkan kembali budaya membaca 15-20 menit sebelum belajar. Dan ini senantiasa dilakukan. Pada best practice saya yang terakhir tentang Alisa aktivitas literasi Sabtu membaca, kami bersama-sama berkolaborasi mengajak para siswa untuk membudayakan membaca, termasuk warga sekolah untuk bersama-sama membaca pada hari Sabtu pagi itu. Dan semua itu dilakukan, dimonitoring, dan dievaluasi agar menjadi program-program yang lebih baik lagi. Di samping itu, selain melakukan refleksi, terdapat juga keaktifan saya dan beberapa rekan dalam kegiatan kelompok kerja guru di SD di Kecamatan Tapango, di mana kami menjadi pemateri, menjadi panitia dalam pelaksanaan itu. Berbagi hal-hal positif terhadap rekan-rekan guru. Nah, dan daripada Lokakarya 8, kami melakukan atau merencanakan tahapan-tahapan program yang berdampak pada murid untuk 1 tahun ke depan. Salah satunya adalah saya mengembangkan program literasi dengan membuat mading kelas. Awal kegiatan, saya kemudian melakukan sosialisasi program ini terhadap para guru, staf, dan warga sekolah termasuk siswa itu sendiri. Dan hasilnya luar biasa. Di samping membuat mading kelas, ternyata malah muncul ide-ide baru, yaitu membuat mading sekolah yang tentunya ini akan menjadi sebuah prioritas program di sekolah, dan untuk ke depan 2 atau 3 tahun ke depannya, maka seorang guru mengusulkan agar dibuatnya majalah sekolah. Dan ini tentu saja merupakan PR besar bagi kita semua, terutama bagi kami di sekolah. Ini bersama guru-guru bergerak untuk memajukan pendidikan Indonesia. Demikianlah dampak yang saya rasakan selama mengikuti guru penggerak. Selama pendidikan 9 bulan ini, saya merasakan perubahan demi perubahan. Tahapan-tahapan yang merubah saya menjadi sosok yang lebih baik. Seorang pendidik yang memperbaiki dirinya, memperbaiki lingkungan, murid maupun sekolah. Terima kasih guru penggerak Indonesia Maju.